รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป อาจมีภาพ เสียง หรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 13 ปีควรได้รับคำแนะนำซีรีส์Regenerasi merupakan sesuatu yang berhubungan dengan pembentukan kembali bagian tubuh yang hilang dengan digantinya struktur yang sempurna atau mendekati sempurna. Menurut Balinski, suatu organisme, khususnya hewan, memiliki kemampuan untuk memperbaiki struktur atau jaringan yang mengalami kerusakan akibat kecelakaan yang tidak disengaja karena kondisi yang natural atau kerusakan yang disengaja oleh manusia untuk keperluan penelitian atau eksperimen. Hilangnya bagian tubuh yang terjadi ini setiap saat dapat muncul kembali, dan dalam kasus ini, proses memperbaiki diri ini kita sebut sebagai regenerasi. Adanya regenerasi pada organisme dewasa menunjukkan suatu bukti bahwa medan morfogenesis tetap terdapat setelah periode embrio. Umpamanya, regenerasi anggota badan yang hilang. Dalam proses regenerasi melibatkan berbagai proses yang serupa dengan yang terjadi pada perkembangan embrionik. Bagaimana regenerasi pada Pisces? Nah, pada Pisces ini regenerasi hanya terbatas pada sirip. Regenerasi pada sirip digolongkan sebagai regenerasi epimorfik. Tipe regenerasi ini ditandai dengan pembentukan epidermis penutup luka, pembentukan blastema pluripotent, diferensi blastema, sintesis dan deposisi matriks ekstraseluler, dan pertumbuhan serta restorasi morfologi. Nah, kemudian untuk tujuan dari mini project kali ini yaitu yang pertama, membuktikan bahwa pada hewan-hewan tertentu organ baru terjadi setelah melewati periode organogenesis, bahkan pada periode dewasa sekalipun. Kemudian yang kedua, mengamati pembentukan hasil regenerasi pada tempat sayatan dan mengikuti perkembangan hingga tercapai bentuk yang serupa. Regenerasi yaitu sesuatu yang berhubungan dengan pembentukan kembali bagian tubuh yang hilang dengan struktur yang sempurna. Menurut Purba 2019 dalam jurnalnya yang berjudul Regenerasi Sirip Ekor Ikan Kerapu di Labuan Batu, volume 4 nomor 2 mengatakan, proses regenerasi sirip ekor ikan untuk kembali sempurna melalui 4 tahapan. Yang pertama adalah penyembuhan luka, kedua adalah pembentukan blastema dan juga pemanjangan blastema, yang ketiga adalah diferensiasi, dan yang keempat adalah pembentukan regeneratif. Pada praktikum kali ini, kelompok kami menggunakan ikan, karena menurut Nancy Porup and Keating 2002 mengatakan, sirip kaudal adalah salah satu yang paling sering digunakan dalam praktikum regenerasi, karena sirip kaudal mudah sekali dalam penanganan dan juga perlakuannya, serta memiliki struktur yang simetris, yang relatif sederhana dengan tipe sel yang terbatas, tidak memiliki otot rangka. Alat-alat yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu toples yang digunakan sebagai media penyimpanan ikan, gunting, cutter ataupun pisau yang digunakan untuk memotong ekor ikan, penggaris yang digunakan untuk mengukur perpanjangan ekor ikan,
Dan yang terakhir adalah alat tulis dan juga kamera. Bahan-bahan yang digunakan yaitu kelompok kami menggunakan ikan nila sebanyak 10 ekor. Lalu selanjutnya adalah es batu yang digunakan sebagai obat bius. Dan yang terakhir adalah pakan yang digunakan sebagai bahan makanan dari ikan. Hal yang pertama yang dilakukan yaitu memotong ekor ikan. Sebelum pemotongan, alangkah baiknya diberi es batu. Es batu di sini digunakan sebagai obat bius. Jika tidak dibius, maka ikan akan mengalami stres, bahkan mengalami kematian. Nah, potong ekor ikan sebanyak 0,5 cm dengan bentuk yang segitiga, lurus, dan juga miring. Sedangkan pada bagian kontrol tidak dilakukan perlakuan apapun. Hasil pengamatan yang kelompok kami lakukan selama 14 hari, di mana pada hari pertama itu adalah hari pengukuran panjang awal sirip kaudal. Pada ikan kontrol atau ikan yang tidak diberi perlakuan, itu memiliki panjang awal sirip kaudal 1,7 cm. Sedangkan pada ikan yang diberi perlakuan, pada sirip kaudalnya yang dipotong secara lurus itu memiliki panjang awal 1,8 cm, kemudian dipotong sebesar 0,5 cm sehingga panjang akhirnya 1,3 cm. Nah, pada ikan yang diberi perlakuan sirip kaudalnya yang dipotong secara miring, itu panjang awalnya sebesar 1,5 cm, kemudian dipotong sebesar 0,5 cm, dan panjang akhirnya 1 cm. Kemudian pada ikan yang diberi perlakuan pada sirip kaudalnya yang dipotong secara segitiga, panjang awalnya yaitu 2,9 cm. Kemudian dipotong sebesar 0,5 cm dan panjang akhirnya 2,4 cm. Dah, pada hari keempat kami melakukan pengukuran apakah ada penambahan panjang pada sirip kaudal. Ternyata terdapat penambahan panjang pada sirip kaudal yang pada ikan yang diberi perlakuan. Baik itu yang diberi perlakuan pada sirip kaudalnya yang dipotong secara lurus, miring maupun segitiga. Rata-rata penambahan panjang pada sirip kaudalnya yaitu sebesar 0,1 cm. Sedangkan pada ikan kontrol itu tidak ada penambahan panjang pada sirip kaudalnya. Kemudian kami melakukan pengamatan lagi pada hari ke-8. Ternyata terdapat penambahan panjang pada sirip kaudal pada ikan yang diberi perlakuan dipotong secara miring, yaitu sebesar 0,1 cm. Sedangkan ikan yang diberi perlakuan dipotong secara lurus dan segitiga itu tidak ada penambahan panjang ekor, dan pada ikan kontrol juga tidak ada penambahan pada sirip kaudal atau ekornya. Kemudian kami melakukan pengamatan lagi di hari terakhir yaitu hari ke-12. Ternyata terdapat penambahan panjang sirip kaudal atau ekor pada ikan yang diberi perlakuan yang dipotong secara lurus, miring, dan segitiga. Rata-rata penambahan panjang sirip kaudalnya sebesar 0,1 cm. Sedangkan pada ikan kontrol itu tidak ada penambahan panjang pada sirip kaudalnya. Nah, setelah kami lakukan analisis data, ternyata setelah dilakukan pengamatan 14 hari, rata-rata ikan yang diberi perlakuan pada sirip kaudalnya yang dipotong secara lurus, miring, dan segitiga itu mengalami penambahan panjang rata-rata sebesar 0,1 cm. Sedangkan pada ikan yang kontrol atau ikan yang tidak diberi perlakuan itu tidak ada penambahan panjang pada sirip kaudalnya. Berdasarkan pengamatan yang kelompok kami lakukan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi regenerasi pada ekor ikan nila. Yang pertama itu ukuran ikan. Ikan yang relatif besar dan disimpan pada tempat yang kecil akan menyebabkan ikan tersebut kesusahan dalam bergerak, sehingga akan menyebabkan ikan mati karena kurangnya pergerakan yang dia lakukan. Kemudian ikan yang relatif kecil dan disimpan pada tempat yang besar akan menyebabkan ikan menjadi lebih aktif untuk bergerak, sehingga akan menyebabkan dia lebih bisa bertahan hidup. Kemudian yang ketiga itu ada asupan makanan. Ikan yang diberi makan justru menyebabkan dia mati. Hal tersebut disebabkan karena ketidakcocokannya makanan yang dia konsumsi selama
disimpan di habitat yang bukan aslinya. Kemudian yang keempat itu ada kebersihan air. Ikan yang disimpan pada air yang rutin diganti selama 1 hari sekali akan lebih bertahan hidup daripada ikan yang diganti airnya sebanyak 1 kali dalam 2 hari. Hal tersebut disebabkan karena kebersihan air menyebabkan ikan bisa lebih bertahan hidup, sehingga regenerasi ekornya akan tetap berlangsung. Hal tersebut sesuai dengan pengamatan yang dilakukan oleh Nambiar pada tahun 2008. Dia mengatakan bahwa regenerasi pada organisme dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain temperatur. Nah, pada pengamatan dilakukan terhadap pemotongan sirip kaudal atau ekor ikan nila, ternyata setelah beberapa hari terdapat perubahan. Nah, pemotongan sirip kaudal atau ekor ikan ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh terhadap pertumbuhan ekor melalui pemotongan. Nah, dilihat dari hasil pengamatan, ternyata ikan-ikan yang siripnya telah dipotong itu ternyata siripnya dapat tumbuh kembali. Hal tersebut ditandai dengan penambahan panjang pada sirip kaudal atau ekor yang telah dipotong. Nah, ternyata ikan-ikan tersebut mengalami hal yang namanya regenerasi atau proses perbaikan terhadap anggota tubuh yang hilang atau rusak menjadi seperti semula. Nah, proses regenerasi bagi organisme merupakan salah satu proses yang penting bagi kehidupan organisme tersebut. Nah, adanya anggota tubuh yang hilang ataupun rusak akibat suatu hal seperti kecelakaan ataupun bagian tubuh yang telah menua, dengan adanya proses regenerasi, maka bagian yang hilang atau yang rusak tersebut dapat diganti dengan jaringan yang baru. Nah, hewan-hewan ternyata memiliki kemampuan beregenerasi yang berbeda-beda. Biasanya pada hewan avertebrata, mereka memiliki kemampuan beregenerasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan hewan vertebrata. Pada sebagian sirip yang telah diamputasi ataupun yang terluka, nah mereka dapat memperbaiki diri dengan proses regenerasi epimorfik, di mana proses tersebut melibatkan perekrutan sel mesenkim untuk membentuk protoplasma yang nantinya akan berdiferensiasi sel ke skleroblast. Nah, proses perbaikan pada regenerasi sirip kaudal ikan atau pada sirip ekor ikan, nah diawali dengan proses penyembuhan luka terlebih dahulu. Nah, proses penyembuhan luka tersebut ditandai dengan adanya terbentuknya kulit tepat di bagian atas luka. Nah, setelah itu Jadi, dapat disimpulkan pada pengamatan kali ini yaitu pertama, adanya regenerasi pada organisme dewasa menunjukkan suatu bukti bahwa medan morfogenesis tetap terdapat setelah periode embrio. Contohnya, adanya bagian tubuh yang hilang atau terlepas akibat beberapa hal seperti kecelakaan atau bagian tubuh tersebut menua. Maka dengan adanya proses regenerasi ini, bagian yang hilang ataupun rusak dapat diganti dengan jaringan yang baru. Yang kedua, proses perbaikan pada regenerasi sirip ikan dimulai dengan penyembuhan luka dengan terbentuknya kulit di atas tempat luka tersebut. Setelah itu, mulai terlihatlah sebuah tunas sel yang belum terdiferensiasi. Setelah beberapa waktu, sel yang berasal dari anggota tubuh yang sedang beregenerasi diatur serta berdiferensiasi sekali lagi menjadi otot, tulang, serta jaringan lanjutan yang membuat ekor dan kaki fungsional.